Halo warga dunia maya, jumpa lagi di channel Andalan Dalam Masalah. Kali ini kita akan membahas mengenai film mafia yang tentunya penuh dengan drama, intrik, dan konflik. Karena saya menyukai film seperti ini, jadi saya putuskan di video kali ini akan membahas mengenai film-film mafia terbaik yang sudah saya rangkum, edit, dan upload di channel Andalan Dalam Masalah. Ya, masa channel yang lain? Tanpa buang-buang waktu dan kuota, dan tanpa ampun, langsung saja. 7. American Gangster. Film yang diangkat dari kisah nyata ini mengisahkan kehidupan bos mafia, yaitu Frank Lucas. Frank Lucas adalah seorang pria kulit hitam yang terkenal dan menjadi sangat kaya raya karena berjualan Blue Magic. Dalam film ini, Frank Lucas diperankan oleh Denzel Washington, dan ada juga bintang Russell Crowe yang memerankan Richie Robert. Film ini mengisahkan kehidupan Frank Lucas yang sebelumnya hanya seorang supir pribadi berubah drastis setelah bosnya meninggal. Frank berubah menjadi sosok bos sebuah gangster dan bandar narkoba terbesar di Amerika karena metodenya memotong jalur narkotika dan mengimpor narkotika langsung dari daerah segitiga emas di Vietnam, Thailand, dan Kamboja. This is America. 6. A Broke Still. Film ini bercerita tentang seorang anak keturunan Amerika Italia bernama Calogero Anello, anak dari seorang supir bis bernama Lorenzo Anello yang diperankan oleh Robert De Niro. Kisah ini bermula ketika Calogero yang menyelamatkan seorang mafia dari jeratan hukum membuatnya sangat disayangi dan dilindungi oleh sang mafia. Melihat hal tersebut, ayahnya yang seorang supir bis ingin menjauhkan anaknya dari pengaruh buruk sang mafia. See, out of the car. Son, come on, he's with us. Mind your business, you. See, out of the car. Son, he's with us. 5. Donnie Brasco. Film yang diangkat berdasarkan autobiografi yang berjudul Donnie Brasco, My Undercover Life in Mafia, karya mantan agen rahasia FBI Joseph De Preston. Dikisahkan, Lefty Ruggiero adalah seorang pria yang menganggap posisi dirinya sebagai anggota mafia sudah mentok dan tidak mungkin naik lagi. Apalagi usianya kini sudah semakin tua dan kurang dihormati oleh anggota lainnya. Hingga ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Donnie Brasco yang sangat mengagumi dan tertarik di dunia mafia. Lefty gembira sekali dengan niat dan ketertarikan Donnie terhadap dunia gangster. Ia seolah-olah melihat bahwa bersama dengan pemuda cerdas ini, keberadaannya sebagai gangster di masa depan akan sangat menjanjikan. Satu hal yang tidak diketahui Lefty, bahwa Donnie sebenarnya adalah Joseph Preston, seorang anggota agen FBI yang sedang menyamar untuk membongkar jaringan mafia keluarga Bonanno di New York. Semakin lama ia bergaul dengan Lefty, semakin dalam pula ia mengenal Lefty, dan kehidupannya ternyata penuh dengan kesedihan. Hubungan mereka yang sangat dekat awalnya hanya sebagai guru dan murid, tapi lama-kelamaan mereka ibarat sahabat yang tidak terpisahkan. 4. The Irishman. Bercerita tentang seorang supir truk yang menjadi pembunuh bayaran bernama Frank Sheeran yang diperankan oleh Robert De Niro. Ia bekerja untuk keluarga Bufalino, keluarga mafia terkuat di Amerika Serikat pada zamannya. Berbeda dengan film-film mafia pada umumnya yang membuat kita bergidik dan melihat pelakunya sebagai pembunuh berdarah dingin,
The Irishman memiliki gaya penyajian cerita yang sangat hangat dan menyentuh sisi kemanusiaan, bahkan untuk seorang pembunuh bayaran. Film ini menggunakan alur klasik flashback, diawali dengan setting masa depan di sebuah panti jompo tempat Frank Sheeran tinggal di masa tuanya. Ia akan bercerita kepada kita sebagai penonton tentang masa lalunya sebagai pembunuh bayaran dan seluk-beluk kriminal kera putih di Amerika Serikat. Tidak hanya melihat Frank Sheeran melancarkan aksi membunuh orang tanpa hati nurani, kita juga akan melihat sisi hangat dari kehidupan mafia. Mulai dari menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka, hubungan persaudaraan antar anggota mafia saling membantu satu sama lain, dan ketaatan mereka pada gereja dan membaptis anak mereka. It's over. They're all gone. Frank, it's time. It's time you say what happened. Frank, I want you to meet my cousin, Russell Buffalino. Better watch. There's a lot of tough guys around here. Did he tell you? Not afraid of tough guys, are you? One of 1,000 working steps until I wasn't no more. You got a good friend here. You don't know how good a friend you got. Russell, he took a shine to me right away. After a while, he started giving me little things to do. Things about me. I just want to say I'm sorry. I know I wasn't a good dad. I know that. I know that I was just trying to protect all of you. From what? Didn't see what I see, what I've been through. A friend of ours is having a little trouble. Friend at the top. Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa. Nice to meet you. Big business and the government is on the attack. You want to be a part of this fight? A part of this history? Whatever you need me to do, I'm available. 3. Goodfellas. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Hey, Mom, what do you think? You look like a gangster. Film drama kriminal berdasarkan kisah nyata ini menceritakan perjalanan kehidupan Henry dari remaja yang tinggal di daerah gangster Italia di tahun 1955. Rumah Henry yang dekat dengan tempat perkumpulan gangster yang dipimpin oleh Paulie. Jadi Henry sangat ingin menjadi gangster. Di ucapannya saja ia mengatakan, menjadi gangster itu jauh lebih enak daripada menjadi presiden Amerika. Kenapa seperti itu? Karena kekuasaan. Ketika menonton film ini, kita akan dibawa merasakan hidup sebagai gangster yang bebas, keras, dan juga solid tali persaudaraannya. Scarface. Film ini bercerita tentang pengungsi asal Kuba bernama Tony Montana yang diperankan oleh Al Pacino yang tiba pada tahun 1980-an di Miami. Tony adalah gelandangan yang berbuat semaunya dan tak pernah merasa takut dengan siapapun. Bahkan dengan bos mafia dan polisi sekalipun sanggup ia bunuh. Tony bersama temannya Manny tinggal di kamp imigran Kuba. Untuk bisa membaur menjadi warga Amerika, dia disuruh untuk membunuh seorang politisi Kuba yaitu Rebenga. Tony berhasil membunuhnya dan mendapat kepercayaan dari Omar. Dan Omar memberi tugas yaitu untuk menjemput kokain. Ketika menjemput kokain, Engel teman Tony terbunuh, tetapi kokain dan uangnya utuh. Dan keberanian dan nyali yang luar biasa itu telah merubah derajat kehidupannya. Scarface adalah sebuah potret kehidupan manusia pada umumnya.
Manusia yang serakah, yang selalu menginginkan lebih dari apa yang sudah ia miliki saat ini. Scarface juga memperlihatkan bahwa seburuk apapun perilaku manusia, manusia masih tetap diberikan anugerah kemampuan yang besar untuk mencintai orang-orang terdekatnya. Satu, The Godfather. The Godfather merupakan salah satu film terbesar di dunia perfilman dan juga sebagai salah satu film dengan rating tertinggi. Film ini berawal pada hari pernikahan putrinya, Connie Corleone, dengan pria bernama Carlo Rizzi. Vito Corleone selaku The Godfather atau Don keluarga Corleone tidak bisa menolak apapun permintaan atau kunjungan tamu. Salah satu tamu bernama Bonasera yang meminta Vito untuk mengadili para pria yang tidak bertanggung jawab yang melecehkan putrinya. Adegan tersebut menjadi pembuka yang sangat bagus dalam film ini. Bagaimana kita diperlihatkan bagaimana kepala keluarga mafia tidak begitu saja mengiyakan permintaan kliennya meskipun diberi banyak uang. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Don Vito malah mengajukan sebuah persahabatan dengan Bonasera dengan garansi apabila di suatu saat apabila Don Vito membutuhkan bantuan kepada Bonasera, Bonasera harus mengiyakan permintaan tersebut. Di sini kita melihat bagaimana Don Vito menjalankan bisnis mafianya dengan penuh kehormatan dan nilai luhur serta penuh kebijaksanaan yang tidak hanya membunuh karena uang.
Terima kasih sudah menonton. Jangan